Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Lelo. Hari ini saya akan membuatkan tutorial cara penggunaan akun logistik di tingkat kabupaten dan provinsi. Baik, lengkap sama sekali kan alamat app.siha.zamasko.co.id. Nah, ini alamat untuk ya web latihan ya, penggunaan SIA 2.0 ini hanya untuk latihan ya. Jadi web ini boleh kapan saja Bapak Ibu buka ya untuk latihan selama belum dikunci ataupun belum ditutup oleh pusat. Nah, kita mulai dari yang tingkat provinsi dulu ya. Nanti kita akan melihat bagaimana caranya dalam proses pengiriman ya, pendistribusian logistik baik itu obat maupun reagen HIV dan IMS. Nah, saya akan coba masuk ke akun logistik teman-teman provinsi. Kebetulan saya sudah minta izin ya untuk penggunaan akun ini sebagai latihan juga. Nah, mungkin untuk biar teman-teman di seluruh pengelola program di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi lebih mudah kalau melihat adanya tutorial ini. Oke, saya akan coba gunakan akun provinsi Kepulauan Riau. Provinsi, kita menggunakan kode provinsi. Nah, ini kode provinsi _ 21 ya, ini untuk kode provinsi Kepulauan Riau. Password standarnya PWD huruf kecil, klik masuk. Nah, teman-teman di tingkat pengelola program bisa melihat ketersediaan stok obat ARV dan non ARV. Nah, stok ARV kalau kita lihat di sini hampir semua ya sudah terisi stoknya. Ini kemudian yang keduanya bisa kita juga lihat ya obat ARV yang lainnya. Nah, di sini beberapa obat ARV yang masih belum ada stoknya seperti nevirapin ya yang 200 mg masih kosong. Lalu obat lopinavir, ritonavir, nah ini yang merek Aluvia masih kosong. Nah, kemudian ada yang lainnya juga masih banyak yang kosong ya. Ini seperti tenofovir, lamivudin, dan efavirenz ya. Nah, kita akan mencoba memasukkan, menginputkan obat-obat tersebut ya. Nah, ke dalam aplikasi SIA 2.0 ini di akunnya provinsi. Ini ceritanya kita anggap obat-obat tersebut sudah ada ya, stoknya sudah ada, namun belum sempat diinputkan ke SIA 2.0 ini. Nah, supaya proses distribusinya nanti ke depannya lancar, jadi prosesnya harus kita isi dulu stok-stok tersebut ya, sebagai stok awal di tingkat provinsi. Nah, di sini ada menu di sebelah kiri, ada permintaan, pengiriman, penerimaan, dan laporan. Yang bisa kita proses pengisiannya adalah di menu penerimaan. Nah, di menu penerimaan ini, baik obat-obat yang kita beli sendiri maupun yang kiriman dari kementerian, nah itu posisinya akan masuk nanti di provinsi di bagian penerimaan ini ya. Kalau kiriman dari pusat nanti teman-teman tinggal klik selesaikan aja prosesnya untuk yang status kirimannya dalam proses ya. Nah, kali ini kita akan coba menginputkan barang-barangnya sudah ada, obatnya sudah tersedia, namun belum kita masukkan. Nah, caranya ambil menu penerimaan lalu tambah pembelian. Kemudian jenis pembeliannya kita ambil misalnya pembelian APBN, nomor suratnya misalnya 450 seperti ini. Sesuaikan nomor surat nomor surat dengan obat-obat yang tertera pada listnya di surat tersebut ya. Ini misalnya Kementerian, ini obat kiriman dari Kementerian Kesehatan. Kita coba isikan 3 jenis obat ya, yang tadi Teno, Lami, Efavirenz ya. Brands-nya tinggal dipilih sesuai dengan ya mau tidak mau kita harus pilih sesuai dengan ini isiannya.
Kemudian ED-nya kita isi misalnya buat tanggal tahun yang sesuai dengan etiket di botolnya atau di yang tertulis pada SBBK-nya. Kemudian produsennya Kimia Farma. Kalau obat, nomor batch ya, kita misalnya buat seperti ini. Lalu kita isi misalnya ada dapat 100 botol APBN 2021 ya. Kemudian harga persatuannya misalnya 650.000. Obat yang kedua misal kita isi tadi kita coba obat yang ini ya, obat yang tenolami sama dolutegravir. Kebetulan ini adalah obat baru ya, yang sedianya FDC. Kita tinggal pilih branch-nya sesuai dengan list. Lalu ED-nya 2023 misalnya sediaan satu botolnya ada 30, produsennya misal Kimia Farma, nomor batch-nya sesuai dengan yang tertera pada etiket obatnya ya. Kirimannya ada 50 botol, lalu APBN 2021 harga persatuannya misal 750.000. Nah, obat yang ketiga misalnya yang sendiri tadi kosong ya, nevirapin ya. Branch-nya tinggal pilih misalnya Neviral ya. Kemudian tanggal ED-nya 2023, satu botolnya ada 60, produsennya Kimia Farma. Lalu batch-nya kita isi juga sesuai dengan sediaan obatnya ya, tertulis dengan di etiketnya ada misalnya 70 botol, lalu APBN 2021 harga misalnya 350.000, lalu kita simpan. Oke, nah ini adalah obat-obat yang sudah kita inputkan, artinya sudah nambah nih stoknya di tingkat provinsi. Kemudian obat-obat ini rencananya akan kita kirimkan nih ke tingkat kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ya. Kita ambil menu pengiriman. Nah, ya. Kemudian di sini ada tambah pengiriman ya. Nah, kita mau kirimkan misal ke Bintan ya. Yang pertama saya pilih dulu Bintan ya, kebetulan nanti kita akan latihan di menggunakan akunnya Bintan. Kemudian kita pilih barang yang satunya nevirapin, stoknya ada 70 botol ya, sudah terisi ya Bapak Ibu. Nah, stok tersedia ada 70 botol, misalnya ke Bintan ini dikirimkannya ada 10 botol ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mau ditambahkan, tinggal klik tombol tambah, pilih barangnya Teno, Lami, sama dolutegravir. Stoknya ada 50, mau dikirimkan misalnya 10 botol. Kemudian yang ketiga, kita tambah lagi Teno, Lami, Evavir, ini stoknya ada 100. Kita mau kirimkan misalnya 30 botol ya. Alasan pengirimnya misalnya pemenuhan Oke, lalu kita simpan. Oke, ini untuk yang pertama, untuk proses pengiriman obat dari tingkat provinsi ke kabupaten kota. Kemudian kita coba lagi mengisi stok reagen. Yang tadi kan obat nih di tingkat provinsi. Nah, sekarang kita isi reagen HIV dan sifilis ya, atau IMS. Oke, nah di sini sama pembeliannya kita lihat dulu stok reagennya ya Bapak Ibu sebelum kita inputkan. Stok reagen itu ada di non-ARV. Nah, stok non-ARV misalnya kita coba SD. Nah, SD ini kosong ya. SD Bioline kosong, kemudian Fokus kosong juga. Nah, nanti kita coba tambahkan stoknya. Kia juga kosong. Oke, sekarang sifilis. Ini yang sifilis, rapid test sifilis, tropocek kosong. Nah, kita akan coba tambahkan 4 reagen tersebut ke dalam
logistiknya provinsi ya. Nah, di sini ada menu penerimaan tambah pembelian. Pembelian APBN, nomor suratnya misalnya 1, pengirimnya ya ada 4 ya. Kalau mau ditambahkan tinggal tuh klik aja tombol tambah ini, dia akan mengisi sampai dengan nomor yang kita inginkan. Yang pertama SD Bioline, lalu pilih merek branch-nya sesuai dengan pilihan, lalu kita pilih tahun ED-nya, isinya ada 25 kit ya, standar diagnostik misalnya, mereknya, produsennya, lalu batch. Nah, kalau di reagen itu ada kode lots ya, nah itu boleh kita isikan kode lots-nya begini ya, lalu dikirimkannya kita terimanya ada 1000 misalnya, sumber dana APBN 2021, harga persatuannya misalnya 20.000. Reagen yang kedua fokus branch-nya tinggal dipilih ya, rapid fokus, lalu ED-nya kita isi, tinggal pilih ganti bulan tahun, misalnya ini abot ya, kemudian lotnya sesuaikan dengan yang tertera di kemasan reagennya atau di surat jalannya Bapak Ibu sekalian. Ini dikirimnya 500 misalnya, APBN 2021, harga persatuannya misal 20.000, oke 23.000. Yang ketiga Vikia, tinggal diketikkan biar cepat ya keluar minggu ini. Kemudian branch-nya tinggal pilih 2023, kemudian ini mereknya apa, produsennya kita isi, batch-nya juga kita isi, lalu ini 50 ya, 1.500, sorry 50 ya, 500 ya. Oke, perbandingan biasanya untuk reagen 2 dan 3 itu 1% dari reagen pertama ya jumlahnya. Kemudian APBN 2021 harga misalnya 50.000. Kemudian yang keempat sifilis, untuk sifilis propocek, rapid test propocek, kemudian branch-nya sesuai dengan list, tinggal dipilih aja, lalu 2023, produsennya misalnya kita pilih ya yang ada di sini, sesuaikan dengan produsen reagen tersebut ya. Ini karena saya nggak ngelihat dari etiketnya, jadi saya pilih sembarang dulu. Kemudian dikirimnya ini misalnya 200 ya. Sumber dananya APBN 2021, harga misalnya 50.000. Oke. Nah, setelah semuanya udah rasanya udah cukup ya, semua reagen udah kita inputkan, lalu kita simpan. Nah, posisinya kalau sudah disimpan, maka stoknya sudah keisi, sudah nambah ya. Kita lihat SD. Oke, sorry kita ganti dulu yang non ARV. Nah, SD kita klik. Nah, sudah terisi ya 1000 kit. Kemudian fokus. Oke, ada 500. Vikia ada 500. Sifilis. Oke, sudah terisi juga. Ada 200 kit untuk sifilis propocek. Artinya barang-barang ini kalau sudah tersedia stoknya, sudah bisa kita kirimkan ke teman-teman di pengelola program di tingkat kabupaten kota. Caranya sama seperti yang obat tadi, ambil menu pengiriman, tambah pengiriman ya, tujuannya kemana. Nah, dia akan menampilkan semua semua di kabupaten kota yang ada di bawah provinsi Kepulauan Riau ya. Tinggal tambah, misalnya saya mau contohkan Bintan ya. Kirimkan yang pertama tadi SD Bioline ya, kirimkan misalnya 200, tambah yang kedua fokus, kita kirimkan, stoknya ada 500, kirimkan misalnya 50 ya. Yang ketiga tambah barangnya Vikia, kita kirimkan 50, kemudian sifilisnya ada 200, mau dikirim 10 misalnya.
atau 20 deh. Oke. Kemudian pemenuhan kebutuhan ya, 21. Lalu disimpan. Nah, seperti ini. Ada dua nih barang, ada dua surat yang sudah diproses, sudah menunggu, sudah dikirimkan, namun belum diterima oleh pengelola program masing-masing tingkat dinas kabupaten kotanya atau dinas kesehatan kabupaten Bintan. Oke, sampai di sini selesai nih untuk proses pengiriman ya. Nah, untuk menu permintaan, di sini ada permintaan masuk dan permintaan keluar ya. Permintaan keluar itu ada yang khusus dan ada yang reguler. Biasanya untuk permintaan yang bulanan atau kita sebutnya reguler, nah di sini tinggal teman-teman mau minta apa, apakah ARV-nya atau yang non ARV. Tinggal diklikkan saja menu ARV misalnya. Ditujukan ke Kementerian Kesehatan ya, permintaannya dalam bentuk obat ARV. Nah, nanti akan muncul nih list daftar isian obat-obat ARV yang mau diminta. Nah, di sini teman-teman tinggal mengisi, menginputkan jumlah permintaannya. Kemudian untuk obat non ARV-nya sama ya. Yang non ARV juga sama ya untuk reagen. Kita mintanya kalau di tingkat provinsi mintanya kementerian ya. Nanti dia akan muncul nih listnya, kolom-kolom dan baris sesuai dengan apa-apa saja yang mau kita mintakan. Nah, sekarang udah selesai nih di tingkat provinsi untuk proses penginputan logistik ya, yang sudah ada dan kita mau masukkan ke akun logistik di tingkat provinsi. Sekarang bagaimana caranya supaya dua barang tadi yang dikirimkan ini, ya, yang dikirimkan oleh provinsi ini bisa selesai ya, bisa diterima. Nah, kondisi bisa diterima penuh seperti ini, warna hijau seperti ini oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. Nah, caranya, nah, berarti sekarang kita masuk menggunakan akun ya logistik untuk Kabupaten Bintan. Kap Kota ya, ini dia. Kap Kota underscore kode provinsi, kode Kabupaten Bintan ya, seperti ini. Password standarnya PWD kecil. Oke. Nah, tadi baru saja ada dua surat masuk ya dalam proses. Setelah kita masuk ke akunnya pengelola Bintan, tinggal nih ambil menu penerimaan ya. Prosesnya menu penerimaan berarti barang kirimannya masuk di sini. Proses suratnya di sini ada dua surat yang mau diselesaikan prosesnya. Yang pertama, aku coba dulu klik detail ya, detail di sebelah kanan. Nah, ini untuk non ARV-nya. Nah, reagen HIV dan sifilis ya. Konfirmasi diterima berbeda atau penuh ya. Kalau berbeda artinya barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan jumlahnya, misalnya di surat. Kemudian kalau diterima penuh artinya barang itu sudah sesuai dengan realnya ya, sesuai kita isi seperti ini boleh ya, lalu disimpan. Nah, setelah kita simpan, maka setelah dikonfirmasi berarti dia sudah berhasil untuk disimpan. Barang yang kedua, nah status yang pertama tadi sudah berubah ya, sudah dalam tombolnya sudah berwarna hijau, diterima penuh. Yang kedua kita selesaikan juga untuk prosesnya detail, lalu obat-obat ARV-nya dikirimkan ada 3 ya. Nah, jumlahnya bisa kita lihat ya. Setelah kita hitung kalau sudah sama, oke, baru kita konfirmasi diterima penuh, lalu barang sudah sesuai. Oke. Ini baru kita simpan. Oke, berhasil. Konfirmasi berhasil diinput, artinya barang tersebut sudah masuk nih ke stoknya di tingkat kabupaten ya. Kita coba lihat Virapin. Oke, ada 70 botol, kemudian Remolami Evapiran ya, ini ada 30 botol, kemudian Tenolamidol Tegravir ada 10 botol. Oke, sudah terisi ya stoknya. Nah, kalau sudah stoknya berisi begini, artinya kalau untuk non ARV-nya kita juga bisa lihat ya, SD.
Kita tinggal ganti stoknya. Nah, SD-nya sudah nambah. Kemudian fokus. Lihat stoknya sudah nambah juga. Civilis yang tadi sudah kita terima. Oke, sudah nambah. Nah, artinya stok tersebut sudah menjadi stok di tingkat kabupaten, sudah diisi. Artinya teman-teman pengelola kabupaten, pengelola program di tingkat kabupaten sudah bisa mengirimkan reagen dan obat ini ke semua vaskes, semua layanan di bawahnya Kabupaten Bintan. Nah, menunya ada di menu pengiriman, ya, tinggal dikirimkan. Di sini ada menu tambah pengiriman. Kita kirimkan ke misalnya ke rumah sakit saya saja ya, di Hospital Tuban. Nah, ini dikirimkannya obat evapiren misalnya 10 botol. Tambahkan, dikirimkan lagi misalnya obat ini ya, Tenolami atau TLD, dikirimkan 5 botol. Tambah lagi rapid HIV-nya SD Bioline dulu ya. Tambahkan dikirimnya misalnya 50. Tambah lagi yang fokus dikirimkannya 10. Tambah lagi Vikia mau dikirimkannya 10 ya. Oke, tambahkan keterangan di bawah, pemenuhan alasan pengiriman, lalu disimpan. Oke, kalau sudah disimpan ya, ada satu surat yang masih dalam proses ya, yang sebelumnya juga sudah di-ACC oleh teman-teman di layanan. Oke, selesai seperti ini. Nah, untuk permintaannya, untuk pengiriman selesai ya. Untuk permintaan sama seperti tadi ya. Kita permintaannya ada 2, permintaan masuk dan keluar. Kalau permintaan masuk berarti nanti ada dalam permintaan dari semua layanan akan masuknya di sini ya. Permintaan keluar, nah di sini permintaan keluar berarti kita yang minta ke tingkat provinsi dalam bentuk obat atau reagen ya. Kita minta ke tingkat provinsi, nah ini akan muncul ya permintaannya. Nah di sini kita misal mau minta ke tingkat provinsi, misalnya obat Tenolami dulu ya. Nah ini stoknya ada 5 ya. Ada 5 nih, stok yang tersedia ada 5 ya. Nah kita mau minta 10 misalnya, alasannya penambahan stok. Kemudian Tenolami evapiren ya ada 20, misalnya tambah 10 deh. Nah sama nih penambahan stok. Untuk semua obat-obat yang lainnya, semua ini bisa teman-teman kalau misalnya mau mau menyediakan stoknya, kalau kebetulan di tingkat kabupaten masih kosong, nah bisa ditambahkan ya, bisa dimintakan ke tingkat provinsi. Kalau sudah diisikan, lalu, nah untuk tombol-tombol yang ini, yang untuk menu jumlah pasien, stok tersedia, jumlah logistik yang diperlukan, ini nggak bisa kita ubah ya, karena dia udah otomatis ya sesuai dengan sistem ya. Yang kita bisa ubah hanya di bagian jumlah stok yang diminta saja, sama alasannya. Lalu kalau sudah kita simpan. Nah, nah permintaan ini sudah kita buat, sudah kita ajukan ya. Prosesnya dalam bentuk draft ya. Artinya tapi belum nih, draftnya belum nyampe ke tingkat provinsi. Nah, supaya draft ini sampai, maka ada satu lagi akun di tingkat kabupaten kota yang tugasnya meng-ACC atau mengkonfirmasi permintaan-permintaan tersebut apakah sudah sesuai dengan yang dimintakan gitu ya. Nanti ada selain pengelola program juga ada petugas kepala instalasi di bagian farmasinya. Oke, nah untuk tugas pertama di pengelola program untuk meminta sudah selesai. Nah sekarang kita akan mencoba masuk ke akun logistik yang satunya yang di tingkat kabupaten kota. Nah ini ya, Kapkota underscore 21 kode provinsi, kode kabupaten underscore 2. Nah ini untuk logistik untuk yang satunya ya, untuk mengkonfirmasi. Nah di sini passwordnya standar PWD huruf kecil. Lalu kita masuk. Nah tadi ada permintaan. Nah maka kita lihat di menu permintaan. Permintaan keluar tadi ya, permintaan keluar yang reguler.
Oke, nah ini ada satu suratnya ya, permintaannya, ada satu draft. Nah, hari ini tanggal 7 Juni. Nah, kita tinggal klik menu detail. Nah, ini yang masuk adalah di tingkat kabupaten, yaitu pengelola programnya, pengelola formasinya ya. Nah, di sini ada dua permintaan obat ya, tenolamide dolutegravir sama tenolamide dan efavirenz. Nah, di sini ada dua kali konfirmasi. Yang pertama kita mereview dulu. Nah, pengelola program itu mereview untuk mereview ya permintaan tersebut apakah sesuai apa enggak ya. Kemudian buat catatan di bawahnya, oke, gitu ya, boleh. Lalu disimpan. Nah, yang kedua kita statusnya disetujui. Ya. Kalau tidak setuju artinya mungkin ada permintaan yang tidak perlu dimintakan. Misalnya, kalau disetujui artinya permintaan obat tersebut sudah sesuai gitu ya. Lalu disetujui. Yes. Lalu kita simpan. Nah, artinya kalau sudah dua kali seperti ini, sudah dalam proses disetujui, berarti permintaan tersebut sudah berhasil dikirimkan ke pengelola program di tingkat provinsi. Oke, selesai untuk permintaan yang sudah disetujui seperti ini. Statusnya sudah berubah, disetujui pengelola program. Ini menggunakan akun pengelola program di tingkat kabupaten, di akun yang duanya ya, logistik 2. Nah, kita coba lihat kembali ke provinsi. Nah, kita coba lihat kembali ke provinsi menggunakan akun provinsi Kepri ya. Apakah permintaan tersebut sudah masuk? Ya. Permintaan reguler. Nah, oke, permintaan masuk ya, permintaan masuk. Nah, oke, sudah masuk ya permintaannya hari ini untuk ini nomor surat sekian ya, invoice numbernya, tanggal hari ini ya, kita lihat. Jadi teman-teman pengelola programnya tinggal melihat nih permintaan dari Bintan. Nah, lihat detail. Nah, ini ada permintaannya open ARV 2 ya, TC. Oke. Nah, ini untuk melihatnya bisa di sini ya. Jumlah pasiennya belum ada yang menggunakan obat ini ya. Ya, kemudian ada satu pasien yang menggunakan obat ini. Lalu kita konfirmasi. Nah, di sini silakan teman-teman provinsi menyetujuinya, disetujui pengirim ya. Hanya obat-obat tersebut sudah boleh, sudah masuk ya, dan tambahkan keterangannya, catatannya. Permintaan disetujui, lalu disimpan. Oke, selesai ya teman-teman. Artinya permintaan tersebut sudah bisa kita penuhi. Oke, itu saja untuk yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya contohkan untuk penggunaan dua akun di logistik ya, di tingkat kabupaten kota dan di tingkat provinsi, baik dalam proses pengiriman, pengisian stok maupun permintaan obat reagen. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.